5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Apakah kalian siap belajar bersama Kak Citra? Hari ini kita belajar masih di tema 5 tentang cuaca nih. Subtema 1 keadaan cuaca, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Hari Sabtu yang cerah, Siti dan kawan-kawan melangkah dengan gembira. Mereka siap untuk merayakan festival makanan tradisional. Lani memakai pakaian adat Bali, Udin dengan pakaian Betawi, Edo tampak gagah dengan pakaian Maluku. Festival makin semarak, para peserta memakai pakaian daerah. Orang tua dan guru sudah mulai berdatangan. Lani bertugas menyambut para undangan. Lani selalu tersenyum ramah. Adik-adik di sini ya, Edo dan teman-temannya itu memakai pakaian adat dari asal mereka atau dari daerah mereka masing-masing. Mengunjungi festival makanan itu sungguh menyenangkan. Kamu dapat mencicipi makanan yang dipamerkan. Kamu juga dapat mencari informasi tentang beragam daerah di Indonesia. Nah, kamu juga dapat mengenal ragam pakaian adat daerahnya. Ayo kita pelajari daftar hasil kunjungan kita ke stan-stan pameran. Adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang makanan khas dari berbagai daerah. Misalnya dari Maluku ada papeda, dari Jawa Barat ada combro, dari Bali ada sate plecing, lalu dari Jawa Tengah ada getuk, dari Sumatera Utara ada kue ombus-ombus. Lalu dari Lampung ada kue gegaduh, dari Jawa Timur ada rujak cingur, Sumatera Selatan ada tekwan, lalu dari Sulawesi Selatan ada kue jalangkote, dari Jakarta ada kerak telur, dan dari Yogyakarta ada bakpia patok. Nah, ini makanan khas dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Nah, untuk berkunjung ke stan-stan, kita bisa belajar nih adik-adik dari jenis makanan, pakaian adat, informasi daerah, dan dekorasi penunjang. Misalnya dari Jawa Tengah. Jawa Tengah itu makanan khasnya apa? Oh, misalnya getuk, mendoan, dan lumpia misalnya. Pakaian adatnya itu pakaian Jawi Jangkep, itu beskap adik-adik. Informasi daerahnya, oh ternyata ibu kotanya dari Jawa Tengah adalah Semarang. Dekorasi penunjangnya karena di Jawa Tengah itu ada Candi Borobudur, bisa dengan gambar Candi Borobudur. Lalu dari Sumatera Barat nih adik-adik, jenis makanannya bisa kacimuih atau gajeboh dan lompong sagu. Nah, pakaian adatnya ini namanya lima peah rumah nan gadang atau bundo kaduang. Adik-adik bisa mencari gambar ya dari pakaian adat ini. Nah, informasi daerahnya itu Sumatera Barat, ibu kotanya di Padang. Nah, dekorasi penunjangnya bisa berupa gambar rumah gadang. Itu rumah untuk adat orang Sumatera Barat. Lalu DKI Jakarta, jenis makanannya seperti kerak telur, nasi uduk, dan gado-gado. Pakaiannya adalah baju koko dan sadariah. Nah, DKI Jakarta ini beribu kota di Jakarta sendiri, dan dekorasi penunjangnya bisa ondel-ondel. Karena ondel-ondel ini khas Betawi adik-adik ya. Betawi itu dari Jakarta. Berikutnya ada Bali ya. Nah, jenis makanannya apa? Oh, ada bebek betutu, nasi tepeng, dan bubur mengguh. Nah, lalu pakaian adatnya apa? Oh, baju safari dan kebaya Bali. Ibu kotanya di mana? Di Denpasar.
Mungkin dekorasi penunjangnya apa ya? Bisa gambar tari pendet atau tari kecak. Itu adalah tari khas dari Bali. Lalu kalau kita mampir ke stan Papua, di sana ada makanannya yaitu papeda dan martabak sagu. Pakaian adatnya itu holim dan sali. Nah, Papua ini beribu kota di Jayapura. Kalau dekorasi penunjangnya bisa yang sangat ciri khasnya adik-adik ada patung Asmat dan tarian Papu. Kalian bisa mencarinya melalui Google ya. Keberagaman negara kita adalah sebuah anugerah. Kita harus saling menghormati setiap perbedaan adik-adik. Perbedaan itu membuat kita kaya. Menjaga persatuan dan kesatuan adalah tugas kita bersama. Festival makanan telah usai. Masih tersisa beberapa makanan dari masing-masing stan. Udin sebagai ketua kelas ingin membaginya kepada teman-temannya. Yuk kita bagi bersama-sama adik-adik. Di stan Sumatera, salah satu teman membawa makanan juwada 8 jam. Ini nama makanan ya adik-adik ya. Juwada dalam bahasa Palembang itu artinya adalah kue. Udin memotong kue juwada 8 jam itu menjadi 18 potongan ya adik-adik. Lani memakan 3 potong juwada. Tuliskan banyaknya juwada yang dimakan oleh Lani dalam bentuk pecahan. Nah, Lani tadi memakan 3 dari 18 potongan yang ada. Berarti bentuk pecahannya adalah 3/18. Siti membawa brem dari Jawa. Pasangkan gambar brem ini dengan pecahan biasa yang bersesuaian dengan memberi tanda panah. Yang pertama nih adik-adik ya, ada brem yang dibagi menjadi 3. Lalu ini yang 2 warna ini ya, yang Siti bawa ini ada berapa bagian? Oh, berarti yang berwarna berbeda itu ada 2. 2 dari 3 bagian yang ada. Maka pecahannya adalah 2/3. Lalu yang B adik-adik, bremnya ini dibagi menjadi berapa? Menjadi 5. Yang warnanya berbeda ini ada berapa? Ada 3. Berarti bremnya ini bagiannya itu ada 3 dari 5 bagian yang ada. Berarti pecahannya adalah 3/5. Lalu gambar yang C nih adik-adik, bremnya dibagi menjadi 6. Lalu ada 2 warna yang berbeda ya. Nah, di sini 2 warna yang berbeda ini mungkin Siti berikan kepada temannya. Maka temannya Siti itu mendapatkan berapa bagian? Karena yang dibagikan 2 dari 6 bagian, maka pecahannya adalah 2/6. Berikutnya yang D, ada 6 bagian juga. Lalu ini yang berwarna coklatnya ya adik-adik ya, yang berwarna berbeda. Itu ada 4 yang diberikan Siti kepada temannya. Berarti yang diberikan Siti kepada temannya itu ada 4 bagian dari 6 bagian yang ada. 6 bagian secara keseluruhan. Berarti bentuk pecahannya adalah 4/6. Dari stan Betawi tersisa dodol. Dodolnya itu berbentuk bulat dan lonjong. Yuk kita mewarnai gambar dodol Betawi. Warnai berdasarkan lambang bilangan pecahan yang diketahui. Nah, di sini yang A itu ada pecahan 2/4. Berarti 2 bagian yang akan kita warnai dari 4 bagian yang ada. Ini sudah dibagi menjadi 4. Berarti tinggal kita warnai sebanyak 2. Nah, di sini Kak Citra warnai 1, lalu di sini 1. Berarti ini sudah 2/4 bagian. Yang B 3/5. Ini sudah dibagi menjadi 5 bagian adik-adik. Berarti yang kita warnai cukup 3 bagian saja, yaitu dari pembilangnya ini adik-adik. Berarti yang diwarnai 3 bagian dari 5 bagian yang ada. Sekarang berikutnya adik-adik, 4/10. Ini sudah dibagi menjadi 10 bagian. Berarti yang perlu kita arsir ada 4 bagian. Dari 1, 2, 3, 4.
terserah nih adik-adik yang kalian warnai yang mana. Yang penting di sini yang diwarnai adalah 4 bagian. Lalu yang keempat ada 1/4. Ini jelas berarti yang diwarnai hanya 1 bagian saja. Jangan takut pada hujan. Yuk kita baca bersama-sama bacaan ini adik-adik. Cuaca mulai berganti menjelang siang. Matahari tertutup awan. Mendung pun datang. Saat mendung, langit berubah menjadi agak gelap. Tidak ada sinar matahari. Mendung adalah awan yang mengandung hujan. Makna ini tertulis pada Kamus Bahasa Indonesia. Cuaca mendung berlangsung lama dan kelam. Itu menandakan akan turun hujan. Saat hujan, terkadang petir dan kilat itu menyambar. Pernahkah kalian mendengar bunyi petir saat hujan? Adakah yang pernah melihat kilat saat hujan? Nah, saat hujan sebaiknya kita berlindung di dalam rumah adik-adik. Dapat juga berlindung di sekolah dengan aman. Tidak perlu takut dengan suara petir. Jangan takut juga dengan kilat yang terlihat. Petir dan kilat tidak akan melukai kita. Pastikan kita itu berlindung di tempat yang aman adik-adik. Sebaiknya lakukan aktivitas di dalam rumah saja. Nikmati makanan atau minuman hangat. Itu tadi ya adik-adik bacaan mengenai hujan ya adik-adik. Ya, kalau ada petir dan kilat kalian harus segera berteduh, tidak boleh di tempat yang terbuka adik-adik ya. Itu sangat berbahaya juga. Nah, kita akan mencari 5 kata yang berhubungan dengan cuaca dan menjelaskan makna dari kata tersebut. Misalnya nih adik-adik ada kata hujan. Apa sih arti kata hujan ini? Nah, hujan itu artinya adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena adanya proses pendinginan. Itu arti dari kata hujan. Lalu berikutnya ada kata petir. Nah, ya adik-adik ya, kalian pernah melihat petir? Nah, petir adalah kilatan listrik di udara disertai bunyi gemuruh karena bertemunya awan yang bermuatan listrik positif dan negatif. Itu pengertian dari petir. Berikutnya ada kata kilat. Nah, biasanya itu ada kilat dulu baru ada petirnya adik-adik. Apa itu kilat? Nah, kilat itu adalah cahaya yang berkelebat dengan cepat di langit. Itu bisa disebut juga dengan petir dan sebagainya. Ada kata matahari. Adik-adik, pernahkah kalian melihat matahari secara langsung? Nah, di sini adik-adik, ini adalah gambaran matahari yang sebenarnya. Ternyata matahari itu adalah bola api loh adik-adik, yang sangat besar, lebih besar dari bumi ini. Nah, apa itu arti matahari? Matahari itu adalah benda angkasa, titik pusat tata surya yang berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi pada siang hari. Itu pengertian dari matahari adik-adik. Makanya matahari itu sangat panas. Tidak ada orang yang menuju ke matahari sana adik-adik, karena bisa saja belum sampai di matahari kita sudah terbakar. Berikutnya ada kata mendung. Nah, apa itu mendung ya? Mendung itu artinya adalah awan yang mengandung hujan. Biasanya kalau mau hujan itu tanda-tandanya mendung gelap adik-adik. Di langit itu penuh awan yang gelap ya, yang hitam. Nah, di dalamnya itu ada titik-titik air, lalu nanti akan turunlah hujan. Adik-adik, pernahkah kalian mengalami cuaca mendung, kemudian hujan disertai petir atau kilat? Apa sih yang kalian rasakan? Nah, coba adik-adik bisa menceritakan di buku tulis kalian masing-masing pengalaman kalian ketika cuaca mendung, lalu turun hujan, petir dan kilat ya adik-adik ya. Lalu apa sih yang kamu rasakan? Bisa kamu ceritakan di buku tulis kalian masing-masing.
Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5, subtema 1 pembelajaran yang ke-6 tentang keadaan cuaca. Nah, semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.